Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan membuat kastengel keju yang renyah dan juga gurih banget. Ini tanpa keju edam tapi berasa kayak pakai keju edam ya. Nah, mau tahu gimana cara buatnya? Yuk nonton video ini hingga selesai. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan update video terbaru. Untuk bahan pertama, siapkan 100 gram keju parut. Ini aku pakai keju cheddar ya. Kemudian ini akan kita keringkan, kita letakkan di atas baki seperti ini. Kali ini akan aku oven aja supaya cepat kering. Nah, tujuan dikeringkannya itu supaya lebih menyerupai keju edam ya. Karena keju cheddar itu kan teksturnya lebih basah. Jadi ini kita akan keringkan dulu. Ini aku ratakan di dalam baki. Selain dikeringkan dengan oven, bisa juga dijemur di bawah sinar matahari ya. Terus ini akan kita oven. Ini aku masukkan ke dalam oven yang sebelumnya udah dipanaskan. Kita letakkan di rak yang paling atas. Kita oven dengan suhu 100 derajat menggunakan api atas dan api bawah selama 10 menit. Di tengah-tengah perjalanan ini akan kita buka dulu. Terus kita balik kejunya supaya matangnya lebih merata. Nah, seperti ini cukup. Terus tutup kembali dan oven lagi sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kalau udah matang, ini segera diangkat. Nah, jadi hasil kejunya seperti ini, lebih kering seperti keju edam. Ini akan kita sisihkan dulu. Bahan selanjutnya 150 gram margarin. Ini aku pakai full margarin aja supaya teksturnya lebih renyah. Ini akan kita aduk dengan whisker seperti ini supaya lembut. Terus tambahin 1 kuning telur. Diaduk lagi supaya teksturnya makin lembut. Kalau udah, akan kita tambahkan dengan keju yang udah kita panggang tadi. Ini dimasukkan semuanya aja. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Masukkan bahan kering pertama yaitu 230 gram tepung terigu protein rendah. Tambahkan 20 gram tepung maizena. Dan yang terakhir 10 gram susu bubuk. Kemudian ini diayak supaya nggak ada bahan yang bergumpal. Kalau semua bahan udah masuk, selanjutnya ini akan kita aduk hingga tercampur rata dan membentuk satu adonan. Kalau susah diaduk bisa menggunakan tangan, pastikan tangan kita udah bersih. Ini jangan terlalu diulen ya teman-teman, cukup dicampurkan aja seperti ini pelan-pelan sampai menggumpal menjadi satu adonan kayak gini. Nah, seperti ini cukup, jadi teksturnya itu lembut kayak gini. Terus ini akan aku letakkan di atas silikon mat atau bidang datar lainnya. Lanjut ini akan kita alasi bagian permukaannya dengan plastik seperti ini. Kemudian kita bisa pipihkan kayak gini. Kita akan pipihkan menggunakan rolling pin dengan ketebalan sesuai selera ya. Untuk mencetaknya, kali ini aku menggunakan cetakan kastengel kayak gini. Kalau menggunakan cetakan, sebaiknya diolesi dulu dengan terigu kayak gini supaya nanti nggak lengket. Ini aku buka dulu plastiknya. Terus kita tekan cetakannya seperti ini. Nah, selain menggunakan cetakan, teman-teman juga bisa manual menggunakan pisau atau scraper ya memotongnya.
Nah seperti ini. Kemudian bagian yang nggak kecetak ini akan kita pinggirkan dulu, nanti akan kita cetak lagi. Terus untuk bagian yang sudah tercetak ini bisa kita ambil seperti ini ya, pelan-pelan. Kemudian akan kita tata di atas loyang. Nah ini semuanya udah selesai aku cetak, dapatnya 2,5 loyang atau 108 biji ya. Selanjutnya siapkan 1 kuning telur, terus kita aduk-aduk seperti ini. Lalu kita akan oles di permukaan nastarnya. Ini aku menggunakan kuas nastar ya teman-teman. Kita oles secara merata di bagian permukaannya aja. Kalau semuanya udah, selanjutnya kita akan kasih topping keju parut. Ini keju cheddar biasa ya, nggak perlu di oven dulu sebelumnya. Kita tata secukupnya di atas permukaan kastengel. Lalu ini kita tekan-tekan perlahan seperti ini supaya kejunya lebih nempel. Nah ini udah selesai, selanjutnya siap untuk kita oven. Masukkan ke dalam oven yang udah dipanaskan sebelumnya. Untuk yang pertama aku akan letakkan di rak yang paling atas seperti ini. Dan yang kedua aku akan letakkan di rak yang paling bawah ya. Jadi kalau teman-teman mengoven langsung 2 loyang seperti ini, gunakan rak atas dan rak bawah ya. Tujuannya supaya panas dari ovennya itu tetap merata ke seluruh adonan. Ini akan kita oven dengan suhu rendah 130 derajat api atas bawah selama 30-40 menit. Kita menggunakan suhu rendah dengan waktu yang lebih lama itu tujuannya supaya nanti kastengelnya lebih renyah dan gak mudah melempem. Oke, karena kita langsung mengoven 2 loyang, jadi di pertengahan ini kita akan tukar posisi loyangnya ya. Nah hal ini bertujuan supaya matangnya lebih merata. Terus ini akan kita tutup kembali dan kita oven sesuai dengan waktu yang telah ditentukan di awal ya. Nah karena ini udah matang, segera diangkat. Kalau masih ada 1 loyang yang belum matang, teman-teman bisa lanjut mengovennya lagi ya, sekitar 5-10 menit. Nah ini yang sudah matang, kita akan tunggu, kita biarkan di dalam loyang seperti ini dulu. Jangan terburu-buru dikeluarkan ya, karena ini masih panas. Karena kalau masih panas itu kuenya masih rapuh, jadi rawan rusak. Jadi kita akan tunggu dulu sampai benar-benar dingin, baru akan kita ambil dari loyang. Ini akan kita tunggu hingga benar-benar dingin, baru bisa kita masukkan ke dalam toples ya. Nah ini dia kue kastengel yang kita buat hari ini udah selesai. Hasilnya seperti ini, cantik banget warnanya. Ini warnanya bagus banget dan bagian bawahnya juga nggak gosong. Ini teksturnya renyah, enak banget. Rasanya juga gurih banget, persis seperti kalau menggunakan keju edam ya. Ini beneran enak banget teman-teman, meskipun tanpa keju edam, tapi ini berasa pakai keju edam. Gurih banget rasanya. Selamat mencoba. Sekian seri video dari aku hari ini. Makasih banyak udah nonton. Maaf kalau ada salah dalam penyampaiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.